KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Wonosobo semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami dari KPU Kabupaten Wonosobo dalam acara Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Nah, acara ini kami gelar untuk berkenalan dengan berbagai partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo, terutama partai yang mengikuti pemilu 2019. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari salah satu partai politik, yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan kebetulan yang hadir adalah beliau Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa periode tahun 2021-2026. Nah, sebelum jadi Wakil Ketua DPC, beliau juga sudah aktif ya Pak Wondo ya. Iya, betul Mbak Yusi. Dulu pernah sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unsik Wonosobo tahun 2002 sampai 2003. Kemudian tahun 2003 sampai 2011 jadi Wakil Sekretaris DPAC PKB Kecamatan Watu Malang. Nah, kemudian tahun 2007 sampai sekarang jadi Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Wonosobo. Juga pernah jadi Wakil Ketua Dewan Koordinasi Cabang Garda Bangsa Kabupaten Wonosobo tahun 2003 sampai 2008. Kemudian jadi Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Wonosobo tahun 2008 sampai 2013. Nah, sekarang. Ya, sampai sekarang juga ya. Nah, pernah juga di Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa juga ya Mas ya? Iya. 2011 sampai 2015 jadi Wakil Sekretaris. Kemudian Jenderal, jadi Wakil Sekretaris Jenderal ya. Kalau jadi ketuanya 2017 sampai 2022 atau sampai sekarang? Sekarang masih aktif menjabat. Okay. Nah, ini udah kedatangan tamu ya. Apa kabar Pak Wondo? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Yusi, semuanya sehat. Okay. Ini kan banyak warga masyarakat Wonosobo juga ya yang pengen tahu sih partai politik di Indonesia, partai politik di Kabupaten Wonosobo. Salah satunya ada PKB ini ya. Kan kalau partai politik kemudian lahir sebagai partai politik itu kan pasti punya sejarah, punya cerita. Kenapa sih sampai kemudian ada partai partai PKB lahir baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Mungkin Pak Wondo karena sudah senior gitu ya, bisa menceritakan lah seperti apa sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa baik itu secara nasional maupun secara lokal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yusi, teman-teman kru Pesona FM, para pendengar sekalian di Kabupaten Wonosobo dan dimanapun berada yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa mengadakan kegiatan dialog, bincang-bincang tentang partai politik. Karena selama ini kan jarang dilakukan bincang-bincang tentang partai politik. Apa itu sih partai politik, kemudian apa sih visi misinya, tujuannya dan sebagainya, sehingga saya rasa dialog-dialog semacam ini sangat penting bagi kita sekalian sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi politik terhadap masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini kebetulan Partai Kebangkitan Bangsa diberikan kesempatan untuk mengisi diskusi tentang masalah kepartean ini. Perlu kami sampaikan bahwa berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak bisa lepas dari adanya perubahan di era reformasi ketika selama ini pemerintah Orde Baru sebelum terjadinya reformasi hanya memperlakukan partai politik yang dibatasi, di mana hanya ada partai politik yang boleh berdiri, yaitu Partai Persatuan Pembangunan sebagai fusi dari partai-partai Islam dan Partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi dari partai-partai
nasionalis seperti PNI, kemudian Partai Kristen Indonesia, kemudian Partai Katolik, IPKI, Partai Murba. Nah, kemudian ditambah lagi golongan karya, satu kekuatan politik tapi tidak mau disebut sebagai partai politik. Nah, oleh karena itu sebelum era reformasi, masyarakat itu tidak bisa secara bebas mengeluarkan aspirasinya. Sehingga selama ini merasa tertekan, merasa terbendung aspirasinya, tidak bisa disalurkan melalui saluran-saluran politik sesuai dengan hati nuraninya. Nah, oleh karena itu ketika terjadi reformasi tahun 98 yang ditandai dengan lengsernya Pak Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, maka masyarakat itu mengalami euforia. Kemudian masyarakat juga memanfaatkan momentum perubahan besar bagi bangsa Indonesia ini, salah satunya dengan mendirikan partai politik sebagai ekspresi bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan kebebasan politiknya. Nah, demikian pula dengan warga Nahdlatul Ulama, warga NU di seluruh Indonesia merespon terjadinya reformasi tahun 1998 ini. Warga NU di berbagai macam daerah memandang bahwa warga NU yang jumlahnya sangat besar di seluruh Indonesia ini perlu untuk memiliki wadah partai politik sendiri dalam rangka untuk menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara sekaligus sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu di daerah-daerah muncul aspirasi pendirian partai politik, bahkan ada yang tidak sabar mendirikan partai politik terlebih dahulu sebelum ada respon resmi dari PBNU. Misalnya di Purwokerto muncul Partai Bintang 9, di beberapa daerah juga muncul hal yang sama. Nah, oleh karena itu kemudian PBNU merespon adanya desakan yang sangat kuat dari warga Nahdlatul Ulama ini, maka secara resmi PBNU kemudian menginisiasi pembentukan partai politik melalui pembentukan tim 5 yang waktu itu diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini sekarang sudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga ada tim asistensi yang membantu tim 5 untuk menyiapkan tentang anggaran dasar, tentang anggaran rumah tangga dan lain sebagainya. Itu berarti yang di tingkat nasional ya? Iya, okay. iya. Nah, tentu saja ketika ada berdiri suatu partai di tingkat nasional, biasanya pasti diikuti juga dengan berdirinya di tingkat lokal gitu ya. Terus kalau untuk di Kabupaten Wonosobo sendiri, apakah juga sama ketika masa reformasi tersebut kemudian mengikuti yang dari atas atau mungkin berbeda waktu? Ya, sama. Jadi setelah secara resmi tanggal 23 Juli tahun 1998, 5 tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid selaku Ketua Tanfidiyah PBNU, kemudian Kiai Haji Ilyas Ruhyat selaku Rais Am PBNU, kemudian ada Kiai Mustafa Bisri, kemudian ada Kiai Muhid Muzadi dan Kiai Munasir Ali mendeklarasikan berdirinya sebuah partai politik yang dinamakan Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, kemudian diikuti dengan gerakan serupa di mana PCNU, PWNU menginisiasi pembentukan tim 5 dan tim asistensi untuk merintis dan membentuk kepengurusan partai di tingkatan wilayah atau di tingkatan provinsi dan di tingkatan kabupaten atau kota sampai ke tingkat paling bawah yaitu tingkat ranting. Gitu. Nah, kemudian ketika mendirikan suatu partai politik ini kan pasti ada semacam logo gitu ya Pak, tentu ya. Lambang ataupun logo dari Partai Kebangkitan Bangsa ini kan juga masyarakat pengen tahu kenapa ada logo yang semacam itu, makna-maknanya dari logo tersebut itu apa? Kira-kira Pak Wonto mungkin bisa menyampaikan ya. Ya, terima kasih Mbak Yusi. Jadi PKB sebagai satu partai politik yang secara resmi lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa
tagline yang pernah berkembang di PKB itu, PKB lahir dari NU untuk bangsa. Nah, karena secara historis dan kultural bahwa PKB itu dilahirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka kita juga memiliki tradisi-tradisi yang hampir sama dengan Nahdlatul Ulama. Termasuk di dalamnya adalah pengambilan lambang PKB itu kan juga bola dunia, ya, bola dunia. Kalau NU bola dunia, maka PKB mengambil lambang karena konteksnya lebih ke keindonesiaan, maka bola dunia, tetapi di dalamnya terdapat peta Indonesia, gitu, bumi dan peta Indonesia. Nah, kemudian backgroundnya warna hijau, kemudian dibingkai dengan garis putih ganda. Ini memiliki beberapa makna atau lambang. Jadi yang pertama, bumi dan peta Indonesia ini bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan dari partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai. Kita tahu bersama bahwa tanah dan air ini merupakan unsur yang paling penting berdirinya satu negara. Dan kemudian cinta tanah air ini adalah bagian dari iman kalau dalam doktrin Nahdlatul Ulama, ya, hubbul waton minal iman. Ya, ini kan. Oleh karena itu bumi dan peta Indonesia ini melambangkan nasionalisme kita, di mana kita hidup di sebuah negara yang dinamakan dengan Indonesia ini yang harus kita perjuangkan dan kita pertahankan. Yang kedua adalah 9 bintang. Ini bermakna idealisme partai yang memuat 9 nilai, yaitu kemerdekaan, kemudian keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi ruh atau spirit perjuangan bagi seluruh pengurus dan kader PKB di dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, nilai-nilai ini juga merupakan nilai besar yang diperjuangkan oleh salah satu deklarator PKB, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang memperjuangkan tentang keadilan, kejujuran, kemudian persaudaraan, membela kaum minoritas dan sebagainya, semua merupakan implementasi dari 9 prinsip atau idealisme partai yang tersimbolkan dalam bentuk bintang 9. Kemudian ada tulisan nama partai dan singkatannya ini bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. Ini. Dan keempat adalah bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar. Ini bermakna garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, kemudian material dan spiritual, lahir dan batin secara sejajar. Sehingga dalam pandangan Partai Kebangkitan Bangsa, perjuangan politik ini harus memiliki dimensi perjuangan spiritual, bukan hanya perjuangan keduniaan saja untuk memperbuatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, tetapi bagaimana mempertahankan dan memaknai kekuasaan itu sebagai wasilah untuk memperjuangkan kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena di dalam prinsip yang diyakini oleh PKB, sebagaimana pernah diungkapkan oleh salah satu ulama besar di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, karangan Imam Al-Mawardi, disebutkan bahwa asyasah hiya al-ikhtiyaru bil ijtihadi li mawjudi masalihur ra'iyah. Jadi siasat atau politik adalah satu usaha yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Nah, kemaslahatan rakyat dalam pandangan PKB ini ya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya berdimensi duniawi saja yang kemudian kita itu akhirnya akan bisa menghalalkan segala macam cara, tetapi politik dalam pemaknaan PKB ini berdimensi duniawi sekaligus ukhrawi. Oleh karena itu apapun kebijakan yang diambil dalam menjalankan pemerintahan ini harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau kepada masyarakat, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita semua. Karena kalau kita hanya berpikiran dunia saja, kita
hanya berpikiran pragmatis, yang penting misalnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian menyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya, selama tidak diketahui oleh misalnya aparat penegak hukum, bisa jadi akan selamat. Tetapi kan belum tentu selama di dunia kemudian selama di akhirat. Nah, oleh karena itu PKB menempatkan keseimbangan ini, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tetapi PKB tetap open ya untuk semua agama yang ada di Indonesia, begitu ya. Iya. Nah, meskipun pandangannya kemudian lebih dekat ke arah NU, tetapi lebih bisa open untuk semua agama yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi gini, Mbak Yusi, memang PKB itu secara resmi dilahirkan oleh PBNU. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa PKB lahir dari NU untuk bangsa. Nah, karena kita menyadari bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang bersifat majmuk pluralistis, terdiri dari berbagai macam suku agama, kemudian suku, bangsa, agama, ras, etnis, kemudian golongan dan sebagainya. Maka PKB tidak menjadikan dirinya sebagai partai yang berlandaskan pada agama tertentu, misalnya Islam. Tetapi PKB melandaskan dirinya pada asas Pancasila. Tetap membawa asas Pancasila sebagai bagian dari lambang negara Indonesia. Supaya kita menjadi partai yang bersifat terbuka, partai yang bisa dimasuki oleh semua kalangan, tidak hanya warga NU, meskipun basis utamanya awalnya NU, tetapi kemudian juga sangat terbuka kepada kelompok-kelompok lain, agama lain dan sebagainya. Jadi kita sekali lagi kalau membuat partai ini harus terbuka, tidak boleh menjadi partai yang bersifat tertutup. Nah, tadi Pak Wonto sudah menyampaikan bahwa sejarah berdirinya partai, kemudian ada logo, kemudian pendiri-pendiri partai. Nah, ini mungkin masyarakat juga ingin tahu, karena sebutan kepengurusan di tiap-tiap partai kan berbeda ya. Ada yang DPP, ada yang DPC. Nah, ini untuk PKB sendiri seperti apa untuk kepengurusan baik di tingkat nasional maupun yang ada di tingkat kabupaten. Nah. Terima kasih Mbak Yusi. Jadi struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa ini terdiri dari kepengurusan di tingkatan pusat yang dinamakan dengan Dewan Pengurus Pusat atau disingkat DPP. DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini ketua umumnya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian di tingkatan provinsi namanya DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini dinahkodai oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Hudori, pengasuh pesantren Tegalrejo Magelang. Kemudian di tingkatan DPC, Dewan Pengurus Cabang yang saat ini ketuanya adalah Pak Sarif Abdillah. Kemudian di tingkatan kecamatan-kecamatan itu namanya Dewan Pengurus Anak Cabang, DPAC. Kemudian di tingkatan desa ada yang namanya Dewan Pengurus Ranting atau DPRT. Dan kemudian di tingkatan anak ranting atau di tingkatan dusun atau komunitas-komunitas tertentu itu dinamakan dengan Dewan Pengurus Anak Ranting, DPART. Itu. Jadi, nah, kemudian perlu kami sampaikan Mbak Yusi bahwa untuk kepengurusan di Kabupaten Wonosobo ini yang pertama dulu karena ini struktur PKB ini kan pengurusnya terdiri dari dua, yaitu Dewan Syuro, ya kan? Dewan Syuro itu ya semacam lembaga pengarah lah, semacam dewan penasehat, gitu ya? Para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama itu berkumpul di Dewan Syuro. Kemudian ada yang namanya Tanfidiyah. Tanfidiyah ini sebagai pelaksana atau eksekutif, ya kan? Nah, dulu Dewan Syuro pertama PKB Kabupaten Wonosobo itu dijabat oleh Al-Maghfurullah Simbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh ini. Kemudian dilanjutkan oleh Simbah Kiai Nasir Dalhar, kemudian dilanjutkan Pak Kiai Haji Haidar Idris, kemudian sekarang dijabat oleh Kiai Haji Nur Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan. Itu untuk yang Dewan Syuro nggih Pak Wonto. Jadi kan ada Dewan Syuro, kemudian ada Dewan Tanfidiyah, kemudian ada DPC, DPAC sampai dengan DPART ya. Jadi sampai tingkat ranting. Nah, kalau untuk yang tadi jenengan menyampaikan
Dewan Syuro yang untuk tahun ini ya, untuk periode Ya. sekarang. Nah, mungkin bisa menyampaikan sekarang Dewan Syuronya siapa, kemudian Dewan Tanfidiahnya sampai dengan kepengurusan, karena mungkin masyarakat juga ingin tahu juga pengurusan di PKB sampai saat ini tuh periode keberapa, kemudian sampai dengan tahun berapa, dan tokoh-tokohnya siapa aja. Ya, kalau sekarang Ketua Dewan Syuronya tadi sudah saya sebutkan, Kiai Haji Nur Hidayatullah, Nggih. pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Magisan. Kemudian kalau sekretaris Dewan Syuronya sekarang Bapak Dr. Andes Muhammad Albar, Yang sekarang Magister jadi Manajemen sebagai wakil wakil bupati, nggih. bupati. Kalau ketua Tanfidnya Mas Arif Abdillah, kemudian wakil ketuanya ada saya, Mas Hasan Asy'ari, kemudian ada Bu Amiroh dan masih banyak yang lain. Sekretarisnya Mas Ahmad Fakih, sarjana hukum. Ini kemudian di samping itu juga PKB ini memiliki badan otonom, Mbak. Dari kepemudaan dinamakan Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa atau biasa disebut dengan Garda Bangsa. Nggih. Ini yang Untuk yang pemuda, anak-anak nggih. muda. Kemudian dari kelompok tani misalnya ada organisasi sayap dari pertanian, misalnya ada Gerbang Tani, ya kan? Kemudian di sayap mahasiswa ada yang namanya Gema Saba, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa. Sudah Ini, sampai di tingkat mahasiswa juga ya. Kemudian ada juga Majelis Sholawat Pesona untuk mewadahi teman-teman muda dan masyarakat yang para pecinta sholawat. Ini Majelis Pesona, pecinta sholawat Nabi sholawat dan Nabi, sebagainya. gitu singkatannya. Ini, jadi PKB memiliki badan otonom yang cukup banyak. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat dari berbagai macam kalangan, termasuk kaum muda, kaum milenial, kaum perempuan, kalangan petani dan lain sebagainya. Tadi sudah menyampaikan juga tentang kepengurusan partai politik, sejarah, kemudian apakah itu juga merupakan visi misi dari partai, kemudian program kerja dari partai politik, pastinya masyarakat juga ingin tahu ya. Oke. Mungkin Pak Wonto bisa menyampaikan visi misi dari PKB, kemudian program kerja dari PKB selama ini seperti apa gitu. Baik Mbak Yusi, jadi sebuah partai politik tentu memiliki visi misi, kemudian juga nilai-nilai perjuangan sebagai ruh perjuangan partai, atau dia biasa disebut dengan semacam mabda siasi, prinsip-prinsip perjuangan partai. Nah, visi dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, materi dan spiritual. Kemudian terwujudnya tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah. Jadi visi dari Partai Kebangkitan Bangsa ya sama dengan visi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemudian juga melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan visi atau cita-cita luhur yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, adapun visi besar itu kemudian diterjemahkan menjadi ke dalam Program kerja beberapa gitu misi, yaitu misi bidang ekonomi, misalnya menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Kita mengetahui bersama bahwa misalnya Indonesia sebagai negara agraris, oleh karena itu sebagian besar warganya bekerja di bidang pertanian. Oleh karena itu ekonomi kerakyatan seperti pertanian, kemudian usaha kecil, menengah dan sebagainya ini menjadi focus of concern dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua misalnya bidang hukum, misalnya menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkeadilan sosial. Ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Kemudian juga sesuai dengan hak
sosial ekonomi, politik, ekosop, kemudian ada juga hak sosial budaya yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia sebagai konvensi internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dalam bidang sosial budaya misalnya berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian bidang pendidikan misalnya berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, kemudian profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Kemudian mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. Serta terakhir adalah bidang pertahanan dengan membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara. Nah, selain visi dan misi, nah ini PKB kan juga partai yang sudah lama berdiri ya. Tentunya dengan menjadi partai politik pasti harapannya adalah mendapatkan kursi di legislatif. Nah, setelah mendapatkan kursi di legislatif ini kan juga sebagai wakil rakyat ya punya tugas dan wewenang. Nah, tugas dan wewenangnya antara lain kan di bidang legislasi, kemudian di bidang anggaran, nah di bidang pengawasan. Mungkin Pak Wonto bisa menjabarkan. Nah, masyarakat ingin tahu lah ketika sudah menjadi wakil rakyat ya, ketika sudah menjadi wakil rakyat di bidang legislatif itu ada tugas dan wewenang di bidang legislasi, kemudian di bidang anggaran maupun di bidang pengawasan. Nah, biar masyarakat juga lebih tahu tugas-tugas seperti itu, kira-kira tugasnya seperti apa begitu. Jadi kalau sebagai anggota legislatif misalnya baik di tingkatan nasional maupun di tingkatan daerah ini kan memiliki 3 tugas dan fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Kemudian juga fungsi budgeting, fungsi anggaran, membahas dan mengesahkan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Nah, kalau dalam skala nasional saya rasa cukup banyak undang-undang yang diinisiasi oleh kader-kader PKB. Misalnya yang sekarang sedang tren pembahasannya dan sudah disahkan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren misalnya. Ini kan diinisiasi oleh pengurus PKB, kemudian melalui badan legislasi, Balek di DPR RI, kemudian menjadi usulan program legislasi nasional. Kemudian juga pernah fraksi PKB ini mengusulkan tentang undang-undang tembakau, sudah masuk di badan legislasi, tapi sampai hari ini masih terjadi tarik ulur kepentingan politik di tingkat nasional sehingga sampai hari ini juga belum dibahas. Tetapi PKB tidak segan-segan untuk tetap memperjuangkan hal-hal yang semacam ini. Kemudian juga undang-undang lainnya bersama-sama dengan partai lain, tentunya banyak sekali produk undang-undang yang sudah dihasilkan. Nah, sekarang yang sedang tren ini berkaitan dengan misalnya perlindungan terhadap terhadap perempuan. Kemudian tentang anak, tentang perlindungan kekerasan seksual dan sebagainya, ini kan sedang dibahas teman-teman di DPR RI. Kemudian di tingkatan daerah juga banyak sekali inisiasi peraturan daerah yang lahir dari usulan DPRD dari PKB. Contoh misalnya peraturan daerah tentang penataan tempat usaha hiburan. Itu dulu saya yang mengusulkan melalui Komisi A, kemudian diusulkan ke Badan Pembentukan Perda, kalau dulu namanya Balek, Badan Legislasi, kemudian disahkan di dalam paripurna menjadi program legislasi daerah. Kalau sekarang namanya program pembentukan perda. Nah, sekarang alhamdulillah sudah disetujui peraturan daerah tentang penataan usaha hiburan. Ini penting karena di Wonosobo ini sebagai kota yang disebut sebagai kota santri atau kabupaten yang dengan basis pesantren yang kuat dan sebagainya, tetapi satu sisi marak sekali usaha tempat hiburan
malam, terutama karaoke yang kemudian meresahkan masyarakat. Nah, atas fenomena semacam ini kemudian fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perda tentang penataan tempat usaha hiburan itu. Nah, persoalannya sekarang tinggal di penegakan perda. Bagaimana supaya aturan-aturan di dalam peraturan daerah itu dijalankan sehingga usaha hiburan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita itu tidak memberikan dampak negatif, misalnya menjadi media munculnya prostitusi terselubung, kemudian media penyebaran narkotika dan obat-obatan berbahaya yang lainnya, kemudian miras dan sebagainya, kemudian juga perilaku-perilakunya menyimpang yang lainnya yang kemudian berdampak pada misalnya meningkatnya HIV/AIDS dan sebagainya. Ini penting untuk diperjuangkan melalui aturan-aturan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, kemudian kami juga sedang mengawal tentang perda pesantren. Ini juga kami menjadi motor utama yang mengusulkan perda pesantren yang saat ini sudah dalam proses pembahasan di panitia khusus. Kemudian juga banyak sekali perda-perda yang lain tentang perda persampahan, kemudian perda tentang pelayanan publik yang saat ini juga sedang dibahas. Kemudian pembahasan tentang perda desa, perda perangkat desa, perda tentang menara telekomunikasi dan sebagainya. Saya pikir produk-produk legislasi itu sudah cukup banyak. Kemudian pada prinsip budgeting tentunya kami juga berprinsip agar anggaran negara ataupun anggaran daerah ini sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Meskipun ini masih butuh perjuangan panjang karena memang selama ini baik di tingkatan pusat maupun tingkat daerah bahwa belanja rutin ini masih cukup tinggi karena memang kita itu kan negara yang strukturnya cukup gemuk sehingga ini beban anggaran untuk biar belanja rutin masih cukup besar. Nah, ini ke depan kita harus mendorong supaya belanja pembangunan ini ditingkatkan supaya jalan-jalan di Kabupaten Wonosobo yang selama ini rusak bisa ditangani dengan baik, kemudian pendidikan, kesehatan dan sebagainya perlu ditingkatkan dan sebagainya. Dalam aspek pengawasan kita juga mengawasi tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari legislasi, kemudian anggaran dan juga pengawasan jadi saling berkesinambungan ya ketika mengeluarkan suatu peraturan, kemudian di situ diikuti juga dengan penganggaran dan di situ juga ada sisi dari pengawasan. Nah, kemudian ini yang terakhir mungkin Pak Wondo, tentu saja sebagai partai politik tidak lepas dari aspirasi memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo secara keseluruhan. Nah. Ya, terima kasih Mbak Yusi. Jadi PKB ini kebetulan sejak reformasi, alhamdulillah bisa menempatkan kadernya sebagai pimpinan eksekutif juga. Dimulai dari tahun 2000 misalnya, Bapak Dr. Andes Abdul Khalik Arif berpasangan dengan Pak Trimawan Nugrohadi menjadi wakil bupati. Nah, tentunya dari situlah kontribusi PKB atau kader PKB di dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang lebih baik sudah dilakukan sejak era reformasi itu. Kemudian Pak Holik menjadi bupati selama 2 periode. Tentunya kita bisa melihat tentang capaian-capaian yang sangat berarti bagi Kabupaten Wonosobo yang tadinya misalnya kotanya kumuh, alhamdulillah kepemimpinan Pak Holik kondisinya lebih baik, penataan birokrasinya bisa menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang juga diberikan kepercayaan menjadi wakil bupati Pak Dr. Andes Muhammad Albar dan ini tentunya bagian dari kontribusi PKB di dalam membangun Kabupaten Wonosobo ini. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang kontribusi PKB terhadap pembangunan Kabupaten Wonosobo tentunya sudah sangat banyak, baik dari aspek misalnya pendidikan, kemudian sosial, kemudian pembangunan secara fisik, infrastruktur, kemudian pada aspek regulasi, berbagai macam aturan-aturan yang dihasilkan, kemudian juga dari penataan birokrasi dan lain sebagainya.
Nah, kemudian misalnya sekarang berkaitan dengan percepatan pembangunan pasar induk, ya kan kita berkali-kali untuk menyuarakan tentang itu. Kemudian tentang kondisi jalan yang Wonosobo ini rusak parah, kami juga selalu mendesak agar prioritas pembangunan daerah harus diarahkan pada percepatan penyelesaian pembangunan jalan terlebih dahulu, karena ini merupakan infrastruktur utama yang juga akan menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor yang lainnya. Terima kasih Pak Wondo atas waktunya ya bersama kami dalam ngobrol asik bareng partai politik. Nah, ini untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di lain kesempatan ada partai politik juga lagi yang akan kami ajak ngobrol. Mungkin sebelum kita tutup acara pada hari ini, closing statement dari Pak Wondo ataupun dari mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, terima kasih Mbak Yusi dan seluruh pendengar Pesona FM dimanapun berada dan seluruh masyarakat Wonosobo yang saya cintai. Setelah kami paparkan secara panjang lebar terkait dengan profil dari Partai Kebangkitan Bangsa dan kinerja yang sudah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, maka itu kami juga berpesan kepada masyarakat bahwa ke depan kita harus menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang mampu untuk melihat dan menilai partai politik maupun calon-calon ini berdasarkan pada program kerja, kemudian visi misi, serta integritas para kadernya yang akan ditempatkan sebagai pejabat-pejabat publik. Jangan sampai pilihan politik ini kemudian terbeli dengan uang. Oleh karena itu kita harus bersama-sama sedikit demi sedikit bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi dominasi money politik yang kemudian akan menggerus kualitas demokrasi. Saya rasa demikian Mbak Yusi dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga dialog ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Wondo, terima kasih juga untuk Pesona FM ya. Ini memang program antara KPU Kabupaten Wonosobo dengan Pesona FM dengan mengundang partai politik di Kabupaten Wonosobo dengan tagline ngobrol asik. Nah, terima kasih juga untuk warga Wonosobo dan semuanya. Sampai ketemu lagi dengan KPU Kabupaten Wonosobo dan Pesona FM dan juga partai politik yang lain di lain kesempatan dalam ngobrol asik bareng partai politik. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.